Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Kesulitan Pembelajaran Marokalam Santri kelas 7 SMP IT Al-Basiroh Boarding School Turen Malang dengan dosen bimbing saya Pak Naji Anwar SAG MPD. Pendahuluan. SMP IT Al-Basiroh merupakan sekolah yang terletak di Jalan Tendian, Kecamatan Turen. Fenomena yang ada dalam penelitian saya adalah adanya beberapa santri yang kesulitan dalam mempraktikkan bahasa Arab secara lisan. Hal tersebut yang kemudian diperlukan adanya penelitian ini guna mengetahui faktor penghambat yang ada di SMP IT Al-Basiroh Boarding School Turen Malang. Lalu dalam pembelajaran Marokalam terdapat faktor pendukung, penghambat yang mempengaruhi pembelajaran Marokalam. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait pembelajaran Marokalam Santri kelas 7 di SMP IT Al-Basiroh Boarding School Turen Malang. Lalu yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran Marokalam Santri kelas 7 di SMP IT Al-Basiroh Boarding School Turen Malang. Dan yang terakhir adalah bagaimana solusi dari faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran Marokalam Santri kelas 7 SMP IT Al-Basiroh Boarding School Turen Malang. Metode yang saya gunakan, jenis penelitian dalam skripsi saya adalah kualitatif. Lalu subjek penelitiannya adalah santri putri kelas 7 dan jenis sumber datanya kualitatif dengan data yang dianalisis berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan model Mills and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, hingga kesimpulan. Hasilnya adalah perencanaan pembelajaran Marokalam Santri kelas 7 di SMP IT Al-Basiroh Boarding School Turen Malang telah tersusun dengan baik, yaitu menggunakan RPP, menggunakan silabus, promes, dan prota. Lalu dalam pelaksanaan pembelajaran Marokalam, yaitu guru itu mengajar mengawali kelas dengan salam, lalu memberi motivasi kepada santri, terus mereview pelajaran yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya dan dilanjutkan dengan menjelaskan materi baru dengan menggunakan bahasa Arab lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Hasil yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran Marokalam Santri kelas 7 dilakukan dengan dua cara, yaitu formal dan informal. Selanjutnya, faktor pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran Marokalam Santri yaitu adanya motivasi guru dan adanya kamus guna menunjang pembelajaran Marokalam. Selanjutnya, faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran Marokalam yaitu ada dua, dari segi linguistik dan segi non-linguistik. Dan yang terakhir yaitu solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi faktor penghambat yang ada, yaitu memberikan perhatian khusus kepada santri yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran Marokalam. Lalu guru dapat memberikan tugas di luar kelas agar santri menjadi lebih aktif dan komunikatif. Yang ketiga, metode yang digunakan diharapkan menggunakan metode yang lebih kreatif dan variatif. Yang terakhir yaitu terkait sarana-prasarana, diharapkan ke depannya di SMP IT Al-Basiroh mempunyai laboratorium guna menunjang pembelajaran Marokalam Santri. Pembahasannya yaitu perencanaan pembelajaran Marokalam Santri sudah sesuai dengan standar yang ada, yaitu penyusunan RPP, penyusunan materi, lalu media yang digunakan, hingga forum penilaian yang digunakan. Lalu pelaksanaan pembelajarannya berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan, yaitu pembelajaran telah berjalan kondusif, mulai dari pengelolaan kelas hingga penutupan kelas. Lalu yang ketiga, evaluasi
Evaluasi yang digunakan yaitu untuk menentukan kualitas program pembelajaran, mulai dari tahapan proses perencanaan hingga penilaian hasil akhir pada pembelajaran. Yang keempat, faktor pendukung sesuai dengan pendapat Muhammad Arif, yaitu semangat belajar siswa yang tinggi itu sangat mendukung proses pembelajaran. Lalu faktor penghambat, sejalan dengan pendapat Nur Laila, yaitu terdapat dua faktor penghambat dalam pembelajaran Marokalam, yaitu bisa dilihat dari segi linguistik maupun dari segi non-linguistiknya. Dan solusi dari faktor penghambat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yaitu memberikan perhatian khusus kepada santri, serta memberi kosakata baru beserta terjemahan dan penggunaannya secara langsung. Temuan penting dalam penelitian saya ini yaitu perencanaan meliputi program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Lalu dalam pelaksanaannya, mulai dari pengelolaan kelas hingga evaluasi atau akhir dari penutupan kelas tersebut. Lalu evaluasi dilakukan dengan dua cara, yaitu formal dan informal. Faktor pendukungnya adanya semangat belajar santri dan motivasi. Lalu faktor penghambatnya dari segi linguistik maupun non-linguistik. Solusi yang diberikan yaitu memberikan perhatian khusus kepada para santri, khususnya santri yang kesulitan dalam pembelajaran Marokalam. Dan diharapkan adanya laboratorium bahasa guna menunjang pembelajaran Marokalam. Manfaat penelitian secara teoritis, yaitu penelitian ini sebagai hasanah ilmu pendidikan, terutama tentang kesulitan pembelajaran Marokalam santri. Lalu secara praktisnya itu bagi alma mater dan peneliti, yaitu diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan atau referensi serta menambahkan wawasan dan pengalaman mengenai kesulitan pembelajaran Marokalam santri. Bagi guru dan santri, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pembelajaran Marokalam santri. Lalu referensinya, di sini saya memiliki 22 referensi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.